Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tapi kan ini orang-orang udah pada tahu ya kalau lu tuh orang kaya lah, orang yang hidupnya mewah. Gue boleh minta duit nggak, Ruth? Jujur aja. Coba ya. Iya dong, ya kan? Desta minta duit dikasih nggak? Iya. Desta minta duit Jadi dikasih gitu. nggak? Kita pengen tahu. Iya, gimana? Ya, Ya lu kan banyak duitnya, Ruth. Aduh. Nih Desta minta duit. Iya. Terserah lu mau kasih berapa aja. Kayaknya salah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Yes, kita kembali ke Show Premier. Gas, gas, Ya, di belakang sana masih ada Meo Music dengan paket hematnya ya. Sekali lagi kalau Premier cuma 5 orang. Oh iya iya. Tetap Kalau diingatkan yang ya. reguler rame kan? Rame ada 11 Karena section. honornya lebih gede dikit kalau yang itu. Yang reguler. Lebih detail. Tapi tamu kita, Ti, Iya. ini bisa dibilang crazy rich. Crazy rich. Hobi makan mewah. Ya, Mobil hobinya mewah-mewah. semuanya serba mewah-mewah. Mewah. Tapi di balik kemewahan itu pasti ada perjuangan. Pasti dong. Namanya aja Rudy Koirudin. Bukan. Cemas. Cemas. Salah. Tapi dia mewah juga. Tapi ya, mungkin Rudi Hadi Suwarno. Waduh, Itu rambut. rambut. Satu lagi dong, please. Satu lagi dong. Ini kita panggilkan Rudy Hartono. Bukan, nggak usah. Ngapain lu? Lu bayangin home band aja ketipu. Gimana penonton di rumah? Langsung yang ini dia, Rudy Salim. Aduh, akhirnya datang juga ke Tonight Show Gue ini. ngeliat beliau di sosial media, melulu di postingannya Raffi gitu-gitu. Wah, ini dia nih orangnya. Iya, ini dia akhirnya ketemu juga. Ya. Baunya pernah bau, diundang. gua kalau nyium bau parfumnya uang ya. Wangi harta. Jadi Mas Rudy Salim ini banyak banget bisnisnya, showroom mobil mewah dan sekarang punya klub Liga 2 Cilegon United. Ya. United. Nggak, sebetulnya kalau bisnis utamanya apa sih, Ruth? Microfinance sebenarnya Microfinance dari tahun 2006. Ya pokoknya biar kelihatan pinter, susah-susah dikit gitu. Kok bahasanya apa? Microfinance itu apa sih, ngurusin apa? Microfinance pembiayaan. Jadi itu mulai dari 2006. Sebenarnya mulainya dari situ. Sebentar, pembiayaan berarti yang biayain duitnya banyak dong. Bisa dari investor, kan nggak dari saya. Lu mengelola itu. Kurang lebih seperti itu. Dari tahun 2006. 2006. Iya. Itu pakai wak doyok nggak sih kalau Enggak, bisnisnya. Bisa yang lain nggak sih? itu? Atau jangan-jangan minoxidil kayaknya ya. Dia memang teman saya agak iri kalau ngeliat yang Iya, gua nggak tumbuh soalnya, Ruth. Oh gitu. dulu kan ya. Kulit. Ya kan usia tuan gue juga. Siapa yang lebih tua dari gua? Ini masih muda ya, di umur yang masih muda. Masih muda banget. Bisnismen, sukses. Oke, tapi Hesti tadi gue setuju bahwa sekarang orang ngelihat lu ya, Sukses pengusaha banget nih. sukses. Tapi kan di belakang itu kan banyak perjuangan. Banyak jalannya. Iya, Ada jalan lah. Atau jangan-jangan dari kecil udah kaya? Ah. Iya, apa dari kecil emang udah lahirnya juga udah langsung bertaburan emas berlian. Enggak juga. Ya orang tua dokter memang. Dipaksanya sih jadi dokter. Cuman ya sekarang jadi dokter overdosis ya. Jadi ya karena otaknya nggak nyampe mungkin. Jadi ya lebih milih bisnis sih. Oke. Lu berapa bersaudara, Bang? 3. 3 bersaudara. Tiga bersaudara. Anak Anak ketiga. ketiga. Iya. Kakak-kakak itu apakah Iya akhirnya dokter ngikutin juga? Orang tua dokter. Kuliah sempat DO. DO semester 4. Apa dulu ambil apa? Kedokteran. Kedokteran DO. Ambil kedokteran Ikut DO. keluarga ya. Akhirnya nggak dilanjutkan lagi? Nggak dilanjutkan. Cuman kan emang orang tua kalau dokter kan ngajarnya agak keras. Jadi ya udah deh kalau nggak mau jadi dokter keluar aja dari rumah. Sempet diusir dari rumah? Iya kurang lebih begitu. Jadi ya udah. Tapi sekolah kuliah udah bawa Mercedes. Iya kan dikasih. Justru itu juga disogok. Kalau mau jadi dokter dikasih mobil. Gitu. Waduh, enak ya. Kalau gue ceritain nerusin cita-cita bokap lo jadi dokter, gue dikasih mobil nggak? Kira-kira. Keluarganya dia. Pertama lo bukan keluarga. Kedua, lu udah terlalu tua. Ya, kan berusaha. Oke, Ruth, singkat cerita, bisnis lah microfinance atau pembiayaan ini, ya alhamdulillah lo berarti kan sesudah bisnis itu apa berkembang menjadi?
Baru tahun 2013 sebenarnya buka showroom. Jadi itu baru ya 8 tahun kurang lebih. Buka showroom 2016, habis itu 2013 buka showroom. 2016 baru masuk ke beberapa retail. Jadi mulai bikin area tempat yang bisa jual F&B dan sebagainya. Baru 2018 ambil beberapa franchise F&B dari luar negeri. Seperti apa salah satunya? Boleh. Ya, nanti disangka promo, tapi namanya Wolfgang Steakhouse. Iya, Oh, itu. steakhouse. Lumayan dapat ya. Ya, lumayan dapat. Tapi kan showroom pertamanya udah bergerak di mobil mewah. Mobil 2013 mulai dari 3 mobil. Itu. Mobil mewah tapi langsung. Mobil sport langsung. Mobil sport, mobil SUV, supercar juga begitu. L300 kagak ada. Nggak ada. Hijet 1000. Nah, baru tahun Sama 2021 baru mulai kerjasama sama Raffi, ya termasuk tadinya sebenarnya kita mau bikin klub kelereng, cuman kan nggak ada. Ngomongnya nggak gundu loh, kelereng. Ya itu anak kompleks tuh. Terpelajar. Kalau kampung kan gundu yuk, main gundu yuk. Iya. Kalau terpelajar kelereng. Nah, klub bola. Kenapa klub bola? Iya, karena nggak ada klub gundu. Kalau ada mau klub gundu. Enggak, masa kan ada klub basket. Iya. Klub Ada basket udah softball, ada baseball. juga. Klub basket kita baru Apa bikin. emang suka sama bola mungkin? Mungkin juga itu, tapi pada saat itu kita bulan April tahun 2021 ditawarin sama pemilik Cilegon United. Karena kan memang liga nggak bergulir. Ya. Jadi agak sulit, kita ditawarin, Raffi ngobrol, ya udah kita ambil deh, gimana. Akhirnya ada Hamka Hamzah juga pada saat itu, ya akhirnya kita beli, kita akuisisi. Terus ternyata karena Raffi memang Rans Entertainment itu kan salah satu platform digital yang paling rame. Iya, betul. Jadi dapat iklan, dapat ads banyak sekali, dapat sponsor banyak sekali. Jadi ya sebenarnya kita udah di tahun pertama udah balik modal. Tapi sebentar dulu, namanya beli klub bola, apalagi kondisi persepak bola Indonesia kan memang ya taruhlah belum seperti di luar ya. Iya. Nah, lu kan berarti sedikit gambling juga dong untuk memegang Iya. klub bola Indonesia. Nekat, Liga 2 lagi. Iya, justru itu. Biasa untuk Liga 2 dapetin sponsor mungkin 500 juta aja susah setengah Iya. mati. Tapi ini Nah, karena ini kita kan menggandeng Rans Entertainment, jadi banyak sekali pasang iklan di klub. Exposure-nya juga lebih ini ya. Exposure-nya kita kasih ke Rans Entertainment juga gitu. Makanya tadi di awal juga sempat ngomong udah balik modal hitungannya Iya. ketika membeli klub sepak Betul, bola itu karena dengan exposure yang tinggi. exposure-nya dari Rans Entertainment setiap kali pemasang iklan pasang di kita dapat exposure juga dari Rans Entertainment. Oke Ruth, tapi kan secara pemasukan mungkin ya bisa BEP dan lain-lain. Tapi kan nextnya adalah kita ngomongin liga. Ngomongin liga adalah ngomongin dengan PT liganya yang Iya. mengurus liga ini. Betul. Sebuah klub ya harus berjalan, harus ada liganya, pemain bola harus bermain bola. Iya. Dengan kondisi pandemi ya alhamdulillah sekarang udah Udah mulai. berjalan sekarang. Udah berjalan, tapi kan memang liga Indonesia. Dan waktu beli pun waktu itu belum ada kejelasan Nah, dong. jadi ini udah shifting dari yang tadinya bermain bola harus di Liga 2, harus pertandingan Liga 2, kita robah. Kita ada acara namanya penelusuran, itu di Malang. Ada hubungannya gak? Itu nyari-nyari setan itu. Iya, nyari setan pakai tiket. Iya. Itu kita laku 8.000 tiket kalau nggak salah. Lalu kita bikin pertandingan persahabatan. Itu laku 25.000 tiket dan ditonton secara ilegal 80.000 view. Nah, dari 25.000 tiket itu aja kurang lebih 1 miliar kita dapat. 40.000 per tiket. Jadi kita mencoba mencari cara untuk survive dengan menggunakan exposure digital yang ada. Jadi nggak serta-merta harus bertanding bola. Kita press conference sudah berapa banyak. Setiap kali press conference itu kita announce para pengiklan kita. Mereka Tapi juga mungkin senang. sisi positifnya gini ya, jadi meramaikan. Maksudnya ada banyak yang akhirnya mengakuisisi kan. Tapi ada ya. beberapa yang ini. Jadi Sebentar. orang melek nih yang nggak tahu Kalau bola jadi dari kayak. obrolannya Rudi tadi kan lebih perhatian soal iklan, ya kan? Soal pemasukan. Iya. Nah, kalau untuk kondisi persepak bola sendiri, Iya. lo care nggak? Kondisi persepak bolaan Indonesia udah makin lebih baik sih yang pasti gitu kan. Ya semoga dengan adanya kita dan kita kan juga membuat tim ini dengan good corporate governance. Semoga bisa jadi lebih baik dan makin dicontoh juga. Kalau udah begitu kan ekosistemnya akan jadi lebih baik juga semua. Iya Kita mulai kayak sendiri dulu. maksudnya kayak gitu, makanya kan lagi jadi banyak yang berlomba-lomba Iya. pengen mengakuisisi Ya ini. Atta, Jadinya pada melek Gading, ya kan. gitu-gitu kan juga Iya. pada akhirnya Akhirnya orang-orang pada pengen tahu nih ini kayak Betul. gimana kualitas bolanya. Iya, tapi Bukan kenapa cuma milihnya segi- Rans Entertainment? Kenapa nggak My Own Music Channel kan ada juga tuh. Mereka punya channel YouTube gitu ya. Iya, Kenapa tapi nggak beda dong. Perbandingannya beda nggak dong, apple to apple. beda dong. jualin mereka juga, bro? Tapi Ruth yang gue lihat ya justru ya
ketika pandemi orang banyak ya Terkena semua sektor ya. dampak lah. Ya. Semua sektor itu di Bintaro dari sektor 1 sampai sektor 9. Ini orang mau daerah dong. Tapi lu justru as a businessman kelihatan bersinar gitu. Ya selama kerjanya benar, kerjasamanya dengan partner yang benar, saya rasa sih mestinya bisa. Dan ini memang udah shifting, kita ada namanya digital disruptive. Yaitu perubahan digital secara mendadak dan tiba-tiba. Ya. Contohnya, tahun lalu mungkin sebelum COVID nggak ada yang mengira sekolah itu bisa nggak tatap muka. Iya. Tiba-tiba dalam seminggu jebret seluruh sekolah di seluruh dunia langsung tanpa tatap muka. Itu digital disruptif. Dari situ saya lihat, nih kayaknya nih Rans ini benar-benar besar sekali, luar biasa besar sekali. Exposure-nya besar sekali. Jadi kalau kita bisa menyatu padukan bisnis konvensional dengan digital, itu bisa survive. Bahkan harusnya sekarang ke digital semua. Berarti Jadi, shiftingnya cepat ya, shiftingnya makanya cepat. bisa nanganin yang dampak Iya, ekonomi. maka kita pandemi. semua nonton sekarang beli online. Jadi sama sekali nggak usah ada penonton di OTT. lapangan. Iya, OTT semua. Oke. Gitu. That's why kenapa YouTube Tonight Show Premier juga ada di digital kan Iya, gitu. iya. Nah, soal pemilihan pemain, pelatih, manajemen, Lu ikutan nggak, Rut? pelatih teknik. Awal-awal ikutan untuk memilih key figure seperti Hamka Hamzah udah Iya. pasti. Itu teman bandel saya player. dulu tuh. Sekarang udah nggak bandel ya. Masih kayaknya sih. Udah enggak. Oke. Udah enggak. Lalu coach sama beberapa pemain senior. Karena memang kita adain pemain senior dan pemain junior supaya yang senior bisa nge-carry yang junior. Ya, supaya yang junior juga punya mental untuk bisa bermain lebih optimal. Karena pemain bola mereka punya karakter tuh lucu. Misalnya kita ajak ngobrol nih begini. Mereka bisa di ujung gitu, nggak mau membaur. Nah itu hal-hal seperti itu yang mau kita Sungkan, itu Iya, gitu, padahal nggak mereka enakan, adalah malu. bintangnya, mereka adalah starnya. Itu yang mau kita bikin supaya mereka tuh harus pede, harus jadi bintang. Iya, gitu. iya, setuju. Biar Itu yang kita mau bisa berjalan bikin. mungkin ya secara bisnis berjalan, secara prestasi juga harusnya Iya. berjalan selaras. Lo main bola nggak? Ru? Enggak, biasa main gundu. Senang ya. Main gundu sendiri ya kalau nggak salah. Bukan kan ada itu kan sebutannya gundu juga. Kalau Tapi di daerah tapi ngomongin pandemi ya, kalian merasa nggak sih selama pandemi ini kegiatan yang banyak dilakukan di rumah itu ngaruh banget dengan kesehatan mental dan fisik? Oh iya benar. Kalau kalian nih, gue bertanya Desta, Rudi dan juga Hesti, apa yang kalian lakukan dan ngapain aja untuk menjaga kesehatan kalian? Olahraga sih, Di rumah? emang susah kan kemarin kan buat Ya. olahraga, tapi akhirnya dapat tempat olahraga yang bisa di outdoor, ya itu sih gue. Oh, Rudi apa? Rud? Kalau saya minum susu, kebetulan baju Rans FC masih ada slot susu nih. Oh, hebat juga ini udah ini Dia udah- tahu ya. Dia tahu kita mau masuk ke sana ya. Hebat orangnya emang. Untuk bisnisnya emang bisa aja gitu. Lihat bajunya Rans, ini iklan. Iya, sebenarnya kita mau bikin koran tadinya. Pakai koran ya. Tapi kalau gue nih ya, selain olahraga ada lagi yang penting buat gue konsumsi. Ih, aduh nih ngapain sih ini orang? Gue kesana dulu ya. Kita udah cabut-cabut. Ayo kalian di sana, kalian kan udah di tag tadi iklannya, ayo. Vincent, aduh ini orang. Ayo dong biar jadi dong. Vincent lu ngapain sih? Bentar ya. Vincent nih, aduh, lu tuh kebiasaan banget lu ya. Lagi ngobrol sama tamu tiba-tiba cabut aja lu. Ini Desta, kalau syuting tuh gua sering minum ini. Selain berjemur, olahraga teratur dan tidur yang cukup, nih kita juga harus penuhi asupan nutrisi dengan minum susu yang bisa membantu kita menjaga daya tahan tubuh selama pandemi. Wow, ya ampun. Ini mah favorit keluarga gue, favorit anak-anak gue, favorit bini gue. Siapa sih yang bisa nolak Ultra Milk full cream? Keluarga gue sekali lagi semuanya doyan nih minum ini. Nah, lo tahu nggak Desta? Ultramilk kan susu cair nomor 1 di Indonesia. Jelas bro, susu ini dari zaman gue sekolah juga udah gue minum. Dan jadi lebih sering minum selama pandemi gini. Setuju bro. Sehat itu pilihan. Ambil pilihan sehatmu. Kalau saya, ini pilihannya. Ah, pilihan sehat gue ini. Ya gue juga lah. Minum ya. Iya dong.
Ayo minum. Gue juga ya. Ngadep sono dong. Iya. Hati-hati. Karena corongnya di sini kelihatan. Karena corongnya di sini. Iya. Ultra Milk Full Cream. Yes. Vincent, gue nanti mau beli buat istri sama anak gue. Ini gue bawa pulang semua deh ya. Ini bekas lu. Ini gue bawa Bawa pulang aja. Beli di official store Ultra Jaya di e-commerce kesayangan lo juga bisa bro. Tinggal tunggu aja di rumah. Dan lo bisa langsung nikmatin Ultra Milk ini. Wah, praktis ya. Ya udah, kita balik ngobrol sama bintang tamu kita yuk. Yuk, let's go. Ini gue bawa ya. Hah, nggak usah, Nanti taruh buat dulu. gue ya. Iya, habis ngobrol nanti lo bawa. Ya, kita memang tidak serans tapi yang kecil-kecilan. Jadi kita promoin Ultraman tadi tuh ya. Ultraman, ya. Dalam naik turun bisnis pasti pernah ada namanya, pernah ada kerugian. Iya. Pernah nggak sampai lu down banget karena lu pernah rugi banget? Rugi yang paling menyedihkan bukan rugi uang ya, rugi waktu sama rugi persahabatan. Wow. Jadi ketika kita rugi, udah uangnya rugi, udah deh itu semua bisnis kalau pasti untung itu kita bawa pistol jambret orang, pasti dapat duit. Kalau bisnis tuh justru kita yang pikirin klausal paling penting adalah bagaimana ketika terjadi bentrok. Udah itu aja, karena kalau pasti berhasil itu bukan bisnis namanya. Nah yang paling menyedihkan bukan hilang uangnya, hilang temen sama hilang waktu yang dibangun untuk membangun bisnis itu yang nggak jadi. Ngerasain momen itu ya, Iya. ketika emang harus kehilangan teman, ketika Tapi kan ini dalam orang-orang udah pada circle tahu ya kalau lu perbisnisan tuh orang kaya lah, orang yang hidupnya mewah. Gue boleh minta duit nggak, Ruth? Jujur aja. Coba ya. Iya dong, ya kan? Desta minta duit dikasih nggak? Iya. Desta minta duit Jadi dikasih gitu. nggak? Kita pengen tahu. Ya, gimana? Ya, Ya lo kan banyak duitnya, Ruh. Nih Desta minta duit. Iya. Terserah lo mau kasih buat berapa aja. apa? Kayaknya salah. Tapi Rit, lo Ini baru-baru ini gue denger lu ada juga bisnis taksi terbang. Iya. Bener tuh, Iya. Jadi Apalagi? kita masukin mobil listrik itu sejak tahun 2014. Itu pada saat itu orang selalu nanya, ini gimana ngecasnya? Kalau habis baterai gimana? Gue bawa power bank kayak gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan aneh. Sampai sekarang akhirnya 2019 Pak Jokowi keluarin Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik. Wah Indonesia benar-benar mencoba mendompleng mobil listrik. Ya. Nah sekarang di tahun 2021 kita menjadi agen atau penjual dari mobil atau taksi terbang namanya eHang 216. Itu Oke. seperti Pakai sinyal ya? drone, enggak pakai. Yang pertama pakai doa ya semoga nggak jatuh. Jangan gitu dong, lu serem amat lu. Enggak, jadi pakai listrik bisa terbang, betul. Bisa terbang sejauh 30 km. Drone ya? Iya, itu Pak Erick Thohir juga sama Pak Bamsud juga udah coba. Ya mereka kan emang mungkin jiwanya berani ya. Saya agak takut ketinggian. Lu belum pernah nyoba? Oh, belum, November kita lagi tunggu izin. Semoga Oke. semuanya beres dan November semoga bisa langsung terbang. Gitu. Jadi ini memang untuk di area perkotaan. Jadi dari tempat A ke tempat B, dari gedung A ke gedung B. Nah, ongkos terbangnya murah sekali karena pengisian listriknya cuma Rp200.000. Tapi ada biaya lainnya kalau di dunia aviasi disebut power by the hour. Setiap jam terbang ada spare part yang harus digunakan, ada sumber daya manusia yang harus dikeluarkan, Ya. itu dihitung. Tapi total juga nggak berapa mahal. Kalau naik helikopter mungkin setiap 30 menit 40 juta mungkin. Nah, kalau ini jauh mungkin 3%, 4%-nya doang gitu. Jauh lebih murah. Jadi 2-3 kali taksi darat. Tapi ini juga harus diatur kan lalu lintas di udaranya itu Iya, ya? memang sekarang regulasinya ada yang sudah ada yang sedang diatur begitu. Jadi itu benar-benar itu bisa buat 2 orang, tinggal duduk di iPad pencet mau kemana. Nah, udah terbang. Bayarnya Kagak ada supirnya? kagak ada dari ground semua. Nggak. Takut Iya. ya gue. Ada yang megang gini. Nah, ini. Mau kemana nih? Ini mau kemana nih? Mampang turun. Enggak. Jadi udah ada titiknya, kita tinggal bayar pakai kita punya wallet online. sih. Jadi kita pakai wallet online, boleh disebut nggak sih? Boleh. Oh iya, kalau nggak GoPay, OVO kayak gitu. Kita bayar. Tapi ini udah ada nggak sih maksudnya di negara lain? Di negara lain udah ada, udah di Korea udah semua masih tes. Jadi semoga Indonesia juga bisa barengan. Berarti sudah landasannya juga dong ya untuk mendarat, untuk landing. Landasan helikopter. Iya, Take semua landasan helikopter dia bisa mendarat di situ.
Oke. Gitu. Ini apa yang sudah dipersiapkan? Maksudnya akan berapa unit yang akan training? Ya kita kalau izinnya udah keluar ya baru kita coba genjot gitu. Mungkin kan Seru sih. agak lama, iya. Keren sih kemacetan Jakarta kebayang. Tapi next projectnya apa lagi? Saya mau lamar jadi host Tonight Show. Oh, Bapak kita tukeran tempat mau? ya itu kan Kita tukeran tempat seminggu aja. Boleh. Mau bayar tempat saya berapa? Nggak, tapi benar tadi Desta minta duit nggak lu kasih. Bikin malu Lu juga nanya ini dong soal anak-anak. Orang tua lu kan mendidik lo mengalami gitu. Iya. Gimana lu dipaksa Iya. menjadi dokter? Iya. Lu ke anak lo akan begitu kah? Atau lu pengen anak lu jadi dokter malah? Enggak juga sih, yang penting anak-anak jadi diri sendiri aja, kita cuman bisa membimbing, habis itu kita biarkanlah mereka mau jadi apa sih. Wah. Saya sih nggak terlalu memaksakan harus A jadi A, B jadi Nah, B. anak gua kan 3, lu mau biayain gak, Rut? Ini orang suka ini ya. Orang suka ngajak-ngajak juga nama 3. Jangan gitu, anaknya juga 3 sih. 9 lah Ruth. Ya Allah. Rudy Salim, terima kasih. thank you, sehat selalu. Terima kasih. Lancar semuanya. Siap. Pokoknya. Ya, thank you Tonight Lovers. Terima kasih My Own Music versi hemat ya. Malu-malu nih. Orang kaya loh. Mudah-mudahan kecipratan rezekinya ya. Amin ya. Nanti akan kerja sama Rudy Salim sama My Own Music Jakarta. Udah taksi terbang. Lu senar gitar karat aja kali. Thank you semua. Sampai ketemu di Trash Show Premier. Gas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh